Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian, khususnya yang galbay kredit pintar 2024. Nah, kebetulan ya saya pernah galbay kredit pintar ya di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama galbay kredit pintar, yang merasa ketakutan diteror terus-terusan sama kredit pintar karena belum bisa membayar kredit pintar. Apalagi ya yang paling ditakuti itu biasanya disamperin DC kredit pintar ke rumah. Nah, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman ya, khususnya yang galbay kredit pintar, supaya teman-teman itu tidak merasa takut lagi walaupun teman-teman menunda-nunda pembayarannya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sih ya, sepengalaman saya itu sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti ya ketika kita galbay kredit pintar ya 2024 ini ya, ketika kita galbay kredit pintar. Nah, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Yang ditakutinya apa teman-teman? Jadi sebenarnya sih tidak ada ya, kalau kita galbay tentunya semua nasabah kredit pintar itu sudah tahu kalau kita galbay pasti data kita akan di blacklist ya. Jadi resikonya seperti itu saja yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita kena denda ya, bunga keterlambatan ya. Kita kena bunga keterlambatan tentunya. Jadi di semua pinjol itu pasti kalau telat bayar itu pasti dikenakan denda keterlambatan. Nah, jadi resikonya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu disamperin DC atau debt collector ke rumah kalian. Nah, ini yang paling ditakuti oleh nasabah kredit pintar yang galbay tentunya. Nah, pengalaman saya ya seperti ini. Mereka datang ke rumah saya ya. Awalnya mereka itu memang menginformasikan kepada kita melalui WhatsApp dan email ya, bahwa mereka itu mau ke rumah saya waktu itu teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk emailnya ya. Emailnya seperti itu. Nah, emang seperti ancaman seperti itu teman-teman ya, seperti mengancam teman-teman. Tapi emang mengancam, cuman kita itu gak usah takut sama ancaman mereka teman-teman ya. Jadi mereka juga sama manusia teman-teman ya, karena mereka itu hanya tugas ya dari pihak kredit pintar untuk menagih hutang kepada kalian. Nah, sebenarnya sih nggak usah ada yang perlu ditakuti. Nah, kalau kalian galbay di kredit pintar, DC mau ke rumah, ya kalian silahkan saja temui teman-teman. Jadi nggak usah takut. Ngomong apa adanya jika kalian tidak mampu membayar di hari itu juga ya, di saat DC kredit pintar datang ke rumah. Kalian ngomong apa adanya. Yang penting kalian itu jangan kabur-kaburan. Kalau kalian kabur-kaburan terus menerus, maka kalian nanti akan dibayangi rasa takut teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Hadapi saja DC kredit pintarnya teman-teman. Ngomong apa adanya sesuai dengan keadaan kalian ya. Jangan memaksakan. Kalau kalian itu tidak punya uang untuk membayar, kalian pinjam ke sana ke sini, yaitu sangatlah ini teman-teman ya, sangat memprihatinkan teman-teman ya. Nanti kalau kalian pinjamnya ya, yang ada bunganya lagi, maka kalian nanti tidak akan terlepas yang namanya hutang teman-teman. Jadi kalau kalian galbay, ya sudah galbay saja di salah satu pinjol teman-teman. Jadi jangan sampai galbay di beberapa pinjol. Nantinya kalian itu yang pusing teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya, saya makin kesini walaupun saya juga sekarang masih ada galbay di salah satu pinjol, tapi yang pinjol-pinjol sebelumnya saya sudah lunasi teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu saja. Kalau kalian galbay kredit pintar 2024 ya merasa ketakutan, diteror terus-terusan, takut didatangi DC, intinya kalian itu respon saja. Jika kalian tidak respon, maka mereka terus menerus akan menakuti kalian teman-teman ya, menakuti supaya kalian itu mau bayar ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada yang ngechat atau ngirim email seperti ini ya, seperti pengalaman saya nih, saya menuju ke rumah Anda katanya seperti itu ya, siapkan dana sekian ya, sesuai dengan hutang ya. Saya balas, silahkan saja datang ke rumah, tetapi saya tidak mau membayar. Bukan berarti saya tidak mau membayar ya, karena saya itu tidak punya uang sama sekali. Kalau mau ke rumah silahkan ke rumah saja ya. Jadi mereka itu benar datang ke rumah walaupun tidak ada uang. Jadi mereka itu hanya ingin tahu kenapa kita tidak bisa bayar, telat bayar gitu teman-teman. Jadi intinya seperti itu saja. Jadi intinya tidak ada yang perlu ditakuti ya.
Jadi mau hutang berapapun ya, intinya yang penting kita ada itikat baiknya kepada mereka teman-teman ya. Kalau kita tidak merespon sama sekali mereka, ya gitulah, nanti kitanya itu akan merasa ketakutan terus menerus teman-teman ya. Jadi terus menerus. Nah, apalagi Kredit Pintar ini lumayan cukup besar ya, perusahaan yang lumayan cukup besar sekali teman-teman. Jadi hampir DC atau debt kolektornya juga hampir di semua daerah itu ada teman-teman ya. Jadi tentunya nasabahnya juga di semua daerah tentu ada. Jadi banyak yang galbay juga teman-teman ya. Jadi intinya kalian juga tidak hanya sendirian yang galbay. Jadi intinya gak perlu takut ya kalau kalian galbay Kredit Pintar teman-teman. Jadi resikonya seperti itu saja teman-teman ya. Jadi intinya kalian itu langsung respon saja, ngomong apa adanya ya, daripada kalian dibayangi rasa ketakutan terus menerus teman-teman. Jadi itu nanti berpengaruh kepada kondisi kesehatan kalian sama pekerjaan kalian. Nantinya seperti itu. Lebih baik kalian itu hadapi saja. Apapun resikonya itu hadapi saja. Memang kalau kita galbay di salah satu aplikasi pinjaman online ya, memang seperti itu resikonya semuanya. Tidak hanya Kredit Pintar saja teman-teman ya. Jadi intinya gak usah takut. Ya, mulai dari sekarang kalian itu jangan memikirkan hal-hal yang ini teman-teman ya, yang membuat kalian itu terpuruk teman-teman. Jadi intinya kalian slow saja ya. Kalau punya hutang ya wajar, namanya juga semuanya juga pasti orang punya hutang teman-teman ya. Nah tapi mungkin beda hutangnya ya, ada hutang di bank, ada hutang di tetangga ya, seperti itu. Nah jadi kalau galbay di pinjol emang resikonya seperti itu. Jadi intinya gak usah takut teman-teman ya. Jadi hanya ancaman-ancaman saja seperti itu. Kalau kalian tidak punya uang ya sudah, biarkan saja dulu, galbaikan saja dulu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kalian itu tidak akan dipenjara ataupun barang-barang kalian ditahan oleh mereka. Itu seperti itu, tidak seperti itu teman-teman aturannya. Apalagi Kredit Pintar ini merupakan salah satu pinjol ya, pinjol legal teman-teman, pinjol yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah jadi kalian itu nggak usah takut kalau galbay di Kredit Pintar. Yang penting kalian ada itikat mau bayar saja ya. Pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Walaupun hutang saya dulu lumayan cukup besar di Kredit Pintar ya, kalau saya juga kena bunganya juga cukup besar ya, karena terlambatnya hampir 4 bulanan ya. Jadi lumayan sekali bunganya juga teman-teman ya. Kalau kalian tidak ini ya, tidak bayar-bayar, mungkin bunganya juga terus-terus akan naik teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak rugi sebenarnya kalau kalian galbay juga, mereka kan ada bunga keterlambatan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya gak usah takut, slow saja, yang penting respon ya. Kalau tidak ada itikat baik kita kepada mereka, tentunya kita akan terus-terusan diteror sama mereka teman-teman ya. Jadi intinya slow saja gak usah takut, gak usah kabur-kaburan, supaya kalian itu tenang nantinya ya. Kalau kalian sudah tahu bagaimana mereka melakukan penagihan kepada kalian seperti apa, nah nantinya kan kalian sudah terbiasa ya kan. DC pinjol itu hanya 3 kali datang ke rumah ya. Jadi intinya kalau kita sudah sering, otomatis kita itu tidak takut lagi nantinya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya yang galbay Kredit Pintar 2024 ini. Semoga hutang kalian cepat lunas ya, saya doakan. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan ya. Ya bisa melunasi semua hutang, baik itu di pinjol ataupun yang lainnya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.